Selamat malam Sobat Lensa SN. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam ini studio kanal YouTube Lensa SN kedatangan tamu Ketua PBNU Kiai Haji Amiruddin Nahrawi atau yang sehari-hari dipanggil dengan Cak Amir. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Cak, bagaimana ceritanya hingga Cak Amir bisa menjadi Ketua PBNU? Bisa Cak ceritakan? Terima kasih. Tentunya saya hadir malam ini tentunya di studio Lensa SN. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua krunya yang ada. Tentu Alhamdulillah, tentunya kemenangan Gus Yahya adalah sejarah bagi kita. Bahwa beliau adalah seorang intelektual, seorang keturunan kiai, tentunya kita sangat kagum. Tentu saat ini perlu adalah kiai-kiai yang milenial yang tentunya bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Karena menurut Profesor John Naisbitt dalam bukunya tentang buku globalisasi dan informasi, itu diperlukan orang-orang yang bisa yang legitimate, yang bisa bertanggung jawab dengan persoalan-persoalan masa depan itu. Tentu saya alhamdulillah saya terpilih jadi ketua PBNU. Tentunya ini adalah sejarah bagi Sumatera. Tentunya ini adalah karena satu-satunya yang masuk di kepengurusan PBNU di masa khidmat 2022-2027 adalah satu-satunya saya Cak Amir selaku ketua PBNU se-Sumatera, bukan Sumsel saja. Se-Sumatera ya. Alhamdulillah, tentunya ini adalah rahmat bagi saya, tentunya karena tidak terpikir. Karena bagaimanapun masuk di PBNU itu tidak segampang kita ngomong. Karena bagaimana perjuangannya. Yang pertama tentunya ini adalah sejarah. Pertama di Indonesia mendukung penuh deklarator. Pertama adalah Cak Amir terhadap Gus Yahya. Gus Yahya dan Kemiftahul Ahyar selaku Rais Am. Pertama, sesudah itu 10 hari baru Jawa Timur, 10 hari kemudian baru Jawa Tengah, dan diikuti oleh yang lain-lainnya. Jadi pertama deklarator adalah Sumatera Selatan, Cak Amir, dan 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Artinya PW dan PC-PCNU mendeklarasikan pada waktu itu, alhamdulillah, itu baru diikuti oleh PW-PW yang lain-lainnya di Indonesia. Ini bisa dikatakan menjadi dasar atau motor penggeraknya adalah Sumatera Selatan, Cak ya? Betul. Hingga bisa jadi basic untuk menjadikan Cak Amir sebagai ketua PBNU. Betul. Paling tidak itu. Artinya tentu rasanya kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tentu kita bersyukur kepada Allah tentunya karena satu-satunya sejarah Sumatera Selatan, terutama Sumatera, memasuki menjadi ketua PBNU sangatlah sukar sekali. Artinya harus ada momen-momen yang tepat bagi kita. Bukan hanya bla 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 bisa jadi tidak. Karena bagaimanapun dari semua jadi pengurus itu adalah dipilih dan disaring dan seterusnya. Alhamdulillah saya termasuk bagian dari salah satu ketua PBNU. Kemudian setelah menjadi ketua PBNU, Cak ya, mungkin ada isu atau program utama yang akan dilaksanakan oleh Cak Amir. Paling tidak pertama itu yang kita coba laksanakan bagaimana ekonomi umat. Nah ini penting. Karena tidak pernah terpikir bagaimana Nahdlatul Ulama ini yang punya penduduknya lebih separuh dari penduduk Indonesia. Yes. Ada penduduknya kurang lebih 140 juta penduduk Muslim yang ahli sunnah wal jamaah yang Nahdlatul Ulama. Sementara dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tentunya yang berkepentingan untuk ekonomi, bisnis dan lain-lainnya, berpolitik dan lain-lainnya. Coba dalam sejarah bagaimana untuk menggandeng seorang
ya wakil presiden. Itu contoh. Iya, benar. Contoh itu. Iya. Kalau tidak siapapun yang tidak ya menggandeng Nahdlatul Ulama atau presidennya NU atau wakilnya, itu penting. Kenapa? Contohnya Kiai Ma'ruf Amin Iya, dan benar. Jokowi. Bagaimana dulu hiruk-pikuknya begitu hebatnya, tapi tetap kemenangan ada pada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Oke. Ya. Kemudian Cak, setelah Cak Amir menjadi ketua PBNU, ada Gubernur Sumsel yang masuk dalam kepengurusan PBNU. Bisa Cak Amir ceritakan bagaimana ini suatu kebanggaan dan kegembiraan bagi warga Sumsel, karena infonya selama ini belum ada gubernur yang masuk dalam kepengurusan PBNU. Iya. Di era tentunya Gus Yahya menjadi mustasyar itu sangat sukar. Mustasyar itu di PBNU sangat sukar. Kenapa? Jajaran dari Profesor K. Said dan lain-lainnya itu sangat memang pilihan-pilihan. Alhamdulillah Pak Gubernur ini masuk dalam jajaran itu, dan di Indonesia hanya satu-satunya cuma Pak Gubernur Mustasyar PBNU itu adalah Pak Herman Deru. Nah, Pak Herman Deru ya tentunya saya meminta kepada Gus Yahya dan Gus Ipul untuk memasukkan bagaimana Pak Herman Deru menjadi ya Mustasyar PBNU, dan alhamdulillah masuk. Kenapa? Sekarang ini ada tanggal 12-13 nanti ada Harla 96 Nahdlatul Ulama yang ditaruh di Sumatera Selatan di Palembang. Nah, itu hadir semuanya dari PW-PW dan PC-PC NU se-Sumatera, bukan se-Sumsel, bukan. Se-Sumatera aja, ya? Se-Sumatera. Termasuk nanti Banten dan DKI masuk. Nah, ada juga PW-PW NU, ketua-ketua PW NU hadir seluruh Indonesia ke Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah termasuk Gus Yahya, Rais Am dan para pengurus PBNU juga hadir. Alhamdulillah ke Palembang. Ini adalah sejarah juga bagi kita. Karena pertama deklarator adalah saya pertama di Indonesia kepada Gus Yahya. Setelah Cak Amir menjadi ketua PBNU Pusat, tentu kita berharap ada isu-isu dari Sumsel yang akan dibawa Cak Amir ke pusat. Apa saja isu-isu tersebut? Kita tanya yuk. Apa aja isu itu, Cak Amir? Paling tidak isu-isu yang pertama, kita harus ada berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama atau ETSNU. Dan alhamdulillah saya mendapatkan 1 hektar dari Abah Sukarman tanah, dan insya Allah pada tanggal 12 nanti akan diresmikan untuk menjadi kantor. Insya Allah hadir Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum, Gus Yahya dan Rais Am, Kiai Maftaul Ahyar dan para pengurus yang lain. Insya Allah akan meresmikan yang tanah nanti yang akan dibangun menjadi Universitas Nahdlatul Ulama. Lokasinya di mana itu, Cak? Lokasinya di Pelaju. Di Pelaju, Cak, ya? Ya. Untuk Di pendanaan Kota gimana Palembang. nanti, Cak? Nah, insya Allah gini, tentunya kita minta tolong nanti kepada Pak Erlangga Hartarto, sekaligus ialah kepada Presiden juga, karena ada Universitas Nahdlatul Ulama di Jogja itu dibangun 14 lantai langsung oleh Pak Jokowi langsung. Oleh Pak Jokowi. Dan Ya, kalau ya. yang Sumsel yang keberapa nanti, Cak? Ya, kok masih banyak sudah. Oh, masih banyak ya. Iya, banyak. Dan ini kalau yang nanti terbangun jadi kebanggaan warga Sumsel ya, Cak? Oh iya, dengan tanah 1 hektar yang diberikan oleh Ayah Sukarman itu sangat hebat. Orangnya ikhlas dan sangat familiar orangnya. Iya, memberikan tanah 1 hektar. Karena apapun 1 hektar ya kalau diperhitungkan ya di tengah-tengah kota Palembang ya memang sangat mahal. Targetnya tahun kapan itu mulai dibangun atau gimana, Cak? Peletakan batu pertama insya Allah 12 Februari ini. Oh, dalam waktu yang dekat ya? Enggak, ya berapa hari lagi. Berapa hari Oleh lagi? Pak Erlangga Hartarto dengan Gus Yahya untuk peletakan batu pertama. Saya minta juga artinya 14 lantai sama dengan yang dibangun Pak Jokowi di Yogyakarta. Oh, yang di Yogyakarta. Iya. Ya. Iya. Dan ini akan menjadi kebanggaan warga Sumatera Selatan ya? Iya. Oke. Kemudian Cak Amir, infonya juga setelah Cak Amir menjadi ketua PBNU, Cak Amir sekarang kan masih jadi ketua PWNU Sumsel ya? Ya. Sampai tahun berapa itu, Cak? Alhamdulillah sampai 2025. Alhamdulillah kemarin sudah diputuskan oleh ya tentunya rapat pleno
Alhamdulillah saya ditetapkan tetap sampai memimpin 2025. Itu tidak ada persoalan karena itu ada kesepakatan dari rapat pleno itu, rapat gabungan tentunya memutuskan bahwa saya itu tetap memimpin PWNU karena PWNU semenjak saya pimpin adalah perubahan sangat berubah. Siap. Bagaimana kegiatannya, aktivitasnya sesuai dengan sama dengan Jawa Timur. Artinya Sumatera Selatan itu aktivitasnya NU yang semenjak saya pimpin 2 tahun lebih ini sudah sama hampir dengan Jawa Timur. Siap, ya. Perubahan-perubahan yang kita pimpin. Tentu itu orang realitas melihatnya. Ya, apa rahasia ini biasa menjadi seperti ini ya? Hingga NU Sumsel menjadi apa itu? Syiarnya ya, Ya. sangat terpublikasi. Mungkin ada rahasia khusus dari Cak Amir. Ya karena gini, sekarang di era globalisasi dan informasi, kata Profesor John Nasbit, perlu ada penanganan bagaimana media. Dengan media itulah, dengan tentunya dari ya ini sekarang yang ada saya di Lensa SN ini tentu sangat ini akan mendunia. Iya. Tentunya saya nanti akan kirim ke pengurus PBNU dan PC dan PWP se-Indonesia. Artinya Lensa SN ini akan terkenal. Ketika saya wawancara begini, insya Allah akan saya kirim ke seluruh PW dan PC se-Indonesia. Nah ini, jadi bagaimana kita berhasil? Karena saya terbiasa. Bersahabat dengan media salah Ya, satu. bersahabat dengan media. Dan harus bersedia Tentunya, jawab ya. handphone malam hari kayaknya Cak ya. Dan begitulah kira-kira. Dan pengalaman saya, sahabat Lensa SN, menelpon Cak Amir itu sangat mudah ya. Kalaupun Cak Amir tidak mengangkat telepon, pada saat Cak Amir senggang, ditelepon balik atau di WA, apa kabar? Hingga terjalin komunikasi yang sangat enak. Ya, artinya tentu saya berterima kasih kepada Lensa SN ini karena bagaimanapun mempublikasi tentang PWNU kemana-mana itu dibaca oleh orang-orang NU di muktamar pada waktu kemarin. Oh, iya, iya. Maka disitulah dahsyatnya Lensa SN menjadi dunia, Siap. menjadi dibaca oleh Nahdlatul Ulama dan kaum-kaum yang lain. Terutama saya kirim ke berbagai agama. Iya, iya. Agama Kristen, Hindu, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya karena saya ada yang namanya grup itu. Grup WA ya. Ya, disitulah saya grup juga di berbagai agama dan semuanya menyambut dengan baik. Dan rahasia yang lain mungkin bisa saya sebut, di sela kesibukan Cak Amir, ternyata Cak Amir sangat rajin mengirimkan reels dan foto-foto ya. Ya, Hingga SN juga sangat senang hati memuat berita-berita tersebut kan lewat koran sn.com. ya. Kita lanjut lagi obrolan menarik dengan Cak Amir. Cak Amir, Harlah NU tahun ini akan dipusatkan di Sumatera Selatan. Benar infonya itu, Cak? Alhamdulillah Sumatera Selatan dapat kebagian Harlah itu sejarah. Mulai dulu tidak pernah Harlah itu ditaruh di Sumatera Selatan. Satu-satunya Alhamdulillah se-Sumatera ditaruh di Sumatera Selatan. Itu kan kebanggaan bagi kita Sumatera, bukan hanya Sumsel, se-Sumatera. Kenapa? Ya karena pertama saya itu deklarator pertama untuk mendukung Gus Yahya sepenuhnya dan Alhamdulillah tentunya Gus Yahya berpikir ya inilah untuk memberikan ya kegembiraan bagi kita dan masyarakat Sumatera Selatan bahwa kita ini harus Harlah ditaruh di sini dan Alhamdulillah nanti tentunya Harlah itu dihadiri oleh PC NU se-Sumatera dan PWPW se-Sumatera. Ribuan nanti tamunya. Ya artinya paling tidak karena ini COVID tentu kita menjaga untuk jangan sampai itu paling banyak 1.500. Tapi disaksikan bisa lewat Ya, medsos, lewat Zoom ya Zoom oleh dan ribuan lain-lain. warga Nahdien ya. Betul. Bulan apa itu, Cak? Ya tanggal 12 dan 13 Februari 2020. Oh, nggak lama lagi, Cak ya? Iya berapa hari lagi ini. Persiapannya apa aja itu, Cak? Tentunya persiapannya Alhamdulillah sudah persiapan. Alhamdulillah sudah dibantu oleh Kapolda ya helikopter ya untuk pergi nantinya ke ya Marainim dan Alhamdulillah semuanya sudah 100% persiapan udah tidak ada masalah. Artinya dengan adanya Harlah Nahdlatul Ulama ini bahwa kita dunia
mengenal bahwa Sumatera Selatan menjadi satu-satunya pilihan untuk menjadi Harla 96. Terakhir nanti di Surabaya. Dipusatkan di mana Madura. untuk Palembang nanti, Cak? Ya, di Jakabaring tentunya. Oh, di Jakabaring Di ya. Jakabaring. Siapa yang akan membuka nanti, Cak? Ya, tentunya yang membuka ya tentu Gus Yahya lah. Gus Yahya ya. Paling tidak ada 5 menteri yang hadir, termasuk Pak Erlangga, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan menteri-menteri yang lain. Tentunya kita harapkan dan seluruh pengurus bisa hadir di sini menyaksikan bagaimana keindahan Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. dengan LRT-nya dan lain-lainnya tentunya. Karena yang memang cocok kalau muktamar itu ditaruh di Sumatera Selatan. Iya. Dengan berbagai masalah, karena event-event internasional sudah sering ditaruh di Sumatera Selatan. Jadi sangat nantinya tentunya kagum bagaimana Sumatera Selatan dengan kemajuannya yang dulunya tidak terlalu begitu diperhitungkan, tapi alhamdulillah. Nah, dengan Harla ini tentunya dikenal oleh dunia. Kenapa? Karena PC-PCNU sedunia itu pasti menyaksikan melalui bahwa ada Harla di Sumatera Selatan. Dan ini adalah kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Selain kebanggaan bagi warga Sumatera Selatan, mungkin ada isu-isu lain yang akan dibawa dalam Harla itu dari Sumatera Selatan tentunya, Cak, ya. Ya, paling tidak begini, se-Sumatera, bukan Sumatera Selatan. Se-Sumatera ya. Ya, paling tidak ada penanaman ya namanya nantinya apa? Penanaman bibit atau bibit ya. Terutama bibit ini apa tuh? ciri khas Sumatera Selatan. Ya, ada bibit bermacam-macam bibit Bermacam-macam, nanti. ya. Tentunya terutama bibit sawit. Oh, bibit sawit. Yang ada di nantinya di mana pembukaannya nanti di Marenim nanti. Oh, dimarahin ya. Nah, nantinya gitu, makanya saya pinjam helikopter ke Pak Kapolda. Wah, keren ini nanti, Pak, ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya yang makin menarik ini, mungkin ada tim kreatif yang mau tanya. Ilham, ada yang mau tanya, Ilham? Belum ada. Mungkin tim kreatif Ardan ada yang mau tanya? Tidak ada ya. Dan kebetulan tim kreatif malam ini ada Maggie dan Ilham ya. Kemudian yang paling menarik ini ya, kalau mendengar nama Cak Amir itu orang sudah sangat kenal lama. Dan karir dulu sempat menjadi anggota DPRD Kota Palembang, anggota DPRD Sumsel, dan pergerakan Cak Amir di organisasi kemasyarakatan itu sudah sangat lama. Bisa diceritakan dari awal Cak Amir, mungkin banyak orang yang belum mengenal. Tiba-tiba orang kan kenal sekarang aja ke Kiai Haji Amiruddin Nahrawi sebagai ketua PBNU. Mungkin orang belum mengenal. Oh, dari awalnya Cak Amir gimana? Saya alhamdulillah, pertama saya jadi ketua MWC. MWC itu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan. Seberang Ulu 1 dulu. Iya. Dengan tentunya pada waktu itu alhamdulillah saya terpilih jadi bendahara NU Palembang. Sesudah itu saya pernah jadi ketua NU Palembang. 98 ada PKB, saya tinggal NU, saya jadi ketua PKB. Jadi berdirinya PKB Kota Palembang saya. Dan kemudian tahun 2000 saya ikut ya pemilihan. Tentunya waktu itu yang dihadapi saya itu sangat berat karena calonnya itu mantan Dirut Bank Sumsel Babel, Pak Taud Najuri. Ada pengusaha Pak Insinyur Ahmad Saifuddin, ada Pak Nur Muhammad, mantan Bupati dan Sekda dari Mendahulu. Tapi alhamdulillah pada terpilih waktu ya. itu PKB itu Bangka Belitung, Sumsel Bangka Belitung dulu. Iya. Jadi mayoritas alhamdulillah saya mendapatkan kemenangan pada waktu itu. Sehingga Gus Dur kagum, kok bisa menang? Kok bisa menang? Gimana? Artinya itulah akhirnya karena saya mencoba memimpin dengan baik, akhirnya karena memimpin baik pada waktu muktamar di Semarang, saya diajak oleh Gus Dur karena mendapat DPR RI, ada DPR kabupaten kota, banyak DPR provinsi. Karena berhasil itu makanya saya itu kalau soal partai itu sudah stagnan. Artinya paling tinggi sudah menjadi DPP PKB bersama Gus Dur. Saya di bawah Gus Dur namanya.
Iya. Gus Dur Dewan Suro, saya di bawah Gus Dur wakil Dewan Suro pada waktu itu. Iya. Artinya saya sudah, alhamdulillah, kalau soal partai sudah melewati dari PPC, PW dan DPP PKB. Mm-mm. Dan di sini kita di NO dari tingkat kecamatan, tingkat PCNU, kabupaten kota, terus ke PW. Akhirnya saya menjadi ketua PPNU. Ini ormas sudah terakhir, Terakhir ya. ya, sebagai karir kita. Dan ini Tapi orang Sumsel sempat kehilangan Cak Amir beberapa tahun waktu itu, Cak ya. Tiba-tiba Cak Amir dulu menghilang. Kemana nih Cak Amir? Bisa ceritakan waktu menghilang Ya. kemana nih Cak Amir? saya pada waktu itu hampir 2 tahun tidak pernah ke Palembang. Oh gitu Cak ya. Meninggalkan Palembang, saya itu ikut pameran sedunia. Pameran apa itu Cak? Pameran ya bermacam-macam, batu permata, ya bermacam-macam, Iya. baju dan lain-lainnya selama sekian tahun. Akhirnya 2014 2015 saya waktu itu menjadi salah satu ketua perbatuan di Indonesia. Oh gitu Cak ya. Ya. Nah ini menarik ini Cak. Bisa diceritakan ini Cak. Tiba-tiba Cak Amir jadi ketua perbatuan di Indonesia. Saya setiap minggu itu ke berbagai negara, Gitu Cak. ke berbagai negara, terutama di Thailand, di India, ke India ya. Kalau di India ini batu permata itu batu-batu seluruh dunia itu digosok di Jaipur namanya. Di mana tuh Jaipur? Jaipur di India. Oh gitu ya. Dari Delhi itu ya kurang lebih 1,5 jam lah ke sana terbangnya. Jaipur namanya. Di situ itu banyak Muslimnya juga. Buddha, Hindu ada banyak juga di situ. Dan alhamdulillah saya itu berdagang di seluruh dunia. Oh gitu Cak. Iya, kalau batu permata yang indah, Jamrud misalnya, itu Kolombia. Nah kalau Blue Sapphire itu di Sri Lanka. Blue Sapphire ya, yang terbaik. Jadi batu yang terbaik kalau Jamrud di Kolombia, kalau Blue Sapphire di Sri Lanka, dan ruby dan lain-lainnya. Cuma banyak batu ya di Thailand, di Burma, ya batu-batu lain misalnya di Afrika. Nah di Afrika ini batu apa saja ada, cuma bukan batu yang kelas. Ya yang biasa-biasa saja yang kita bisa jual. Cuma di Cina ya, makanya alhamdulillah saya dulu sempat buat ya pabrik ikat cincin di Cina. Sahabat Lensa SN, pantas saja Cak Amir jadi ketua perbatuan di Indonesia ya. Ya. Karena ternyata pengetahuan Cak Amir tentang batu-batu dari berbagai negara itu sudah sangat ahli ya. Wah, ahli saya. Dilihat dari kira-kira 20 meter sudah tahu itu batu baik. Dan bagaimana ceritanya setelah berbisnis di banyak negara, Cak Amir balik lagi ke Sumsel? Begini, karena bagaimanapun kita ini sudah reda batu ini, jadi tinggal menikmati. Apa rahasianya? Apa itu Cak? Rahasianya saya membiasakan membaca waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rabi'ah. Rahasianya itu. Apa rahasianya Cak ya? Yang Bisa kedua, rahasianya sallu billail wan nasu niyam. Salatlah kata Rasulullah tengah malam, manusia sedang tidur. Tahajud. Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adhili mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tahajud. Tahajud. Jadi kalau bisa itu jam 9 sudah tidur, jam 1 bangun sampai subuh. Ya biasakanlah istighfar 100, baca selawat 1000, membaca la ilaha illa anta la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100. Kata Rasulullah supaya dunia itu ikut, baca 100 sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Terakhir baca Fatihah 41 kali dan insya Allah dunia itu akan ikut. Ternyata saya amalkan itu dari umur 16 tahun. Tahajud itu saya amalkan dari umur 16 tahun.
sampai sekarang dari pondok pesantren. Ya, kita menyelesaikan S1, S2-nya ada di Palembang, S3-nya saya menyelesaikan di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Luar biasa ya, Cak Jurusan Amir. pendidikan tafsir, pendidikan Luar tafsir dan Al-Quran. Dengan agenda pekerjaan yang begitu sibuk, Cak Ya. Amir tidak meninggalkan ibadahnya, Ya. kemudian sekolahnya dan studinya juga, Cak Ya. Amir. Tapi yang menjadi pertanyaan juga ya, mungkin menarik ini ya. Ya. Cak Amir ternyata bersahabat dengan banyak orang dengan latar belakang politik yang berbeda. Bisa diceritakan ini, Cak Amir? Ya, saya gini, saya itu tidak begitu ini, artinya kepada siapapun, partai-partai Golkar, PDI, terutama khususnya PKB. PKB ya? Ya, karena ya tentu PKB ini kan anak NU. Iya, iya, Cak. Dengan PDI, dengan semuanya. Dan alhamdulillah, misalnya ketua PDI, Iya. Giri, pengurus PNU Sumsel Oh saat iya, ini. tahu saya itu. Nah, bupati-bupati, Bupati-bupati, wali kepala daerah di kota, Sumsel, Cak, ya? banyak pengurus NU saat ini ketika saya sudah menjabat ini. Dan itu yang menjadi apa ya, Iya. rahasia bagi Cak Amir sendiri. Iya. Bagaimana merangkul semua kepala daerah itu Iya. menjadi apa itu? Dewan pembina apa itu? Iya, menjadi ya mustasar. Mustasar ya. Iya, Jadi sangat apa itu? Sangat elegan ya. Iya. Gerakan Cak Amir di Sumsel ini. artinya partai-partai, semua partai besar itu, terutama PAN misalnya, Pak Iskandar, mustasar NU. Iya, Iya, iya. PDI, begitu Mustasar juga NU. Pak Giri, termasuk Golkar, ya. Bupati semua. Lahat juga Cak ya? Ya, Bupati Lahat, mustasar. Mustasar. Iya, Oke. mustasar PBNU Sumsel beliau. Makanya alhamdulillah saya semenjak jadi ketua PW ini sejarah bagi kita, tidak pernah terpikir oleh sebelumnya pagar alam saya bisa menyelesaikan kantornya. Iya. Kan gitu. Iya benar. Nah, sekarang kemarin alhamdulillah Ogan Ilir bupatinya menyanggupinya. Oki sudah alhamdulillah. Oku Timur ada sudah kantornya. Terus Banyuasin ada kantornya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa saya bekerja dengan hati nurani, bekerja dengan bagaimana supaya ada kantornya semuanya. Termasuk Lubuk Linggau ada. Nanti Musirawas saya pikiri. Ada juga sudah dibangunkan oleh bupatinya yang saat ini terpilih ibu itu bupatinya. Jadi semua kabupaten kota sudah ada kantornya Cak ya? Ada yang belum, Ada yang belum ya? tapi Moratara sudah peletakan batu pertama Oh. semenjak saya. Mantap sekali. Semenjak saya. Iya benar. Iya, Musirawas ada, sudah mulai ada. Kita sedang bagaimana yang tidak ada supaya ada. Ya saya usahakan kerjasama dengan wali kota dan bupati. Nah kemampuan kita kan tidak ada kemampuan. Tapi dengan bagaimana cara otak mengelola NU ini supaya ya dikenal di masyarakat, ya tentu kita rangkul untuk menjadi pengurus. Bahwa mayoritas di Sumatera Selatan adalah mayoritas Nahdlatul Ulama. Dilihat masjid misalnya ribuan ada di Sumatera Selatan, ya, tanda-tandanya itu bahwa itu NU adalah kunut. Kunut. Yang lain, ormas yang lain mana? Nah inilah bahwa Sumatera Selatan adalah mayoritas Nahdlatul Ulama. Bagaimana mengatur irama komunikasi nih Cak ya? Ya, Hingga semua kepala daerah itu bisa seirama ya. Ya. Pada saat NU meminta support mereka bersedia. ya kita tentunya pendekatan persuasif yang bagus. Kita betul-betul bahwa kita ini sidik, amanah, tabligh, patana, kita itu penting kita. Jangan kita ini bagaimanapun harus ya mencaci orang ini dan ini merasa paling benar. Banyak orang merasa paling hebat, mencaci orang lain. Itu kan dilarang di dalam Al-Quran. La yashar qaumun min qaumin sayakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'in ayyakuna khairan minhum. Jadi kamu tidak boleh mencaci maki laki-laki lain, orang lain, belum tentu tak lebih baik daripada yang dicaci. Begitu juga kata Allah, orang perempuan tidak boleh mencaci maki orang lain, belum tentu tak lebih baik yang dicari daripada yang dicacinya itu. Artinya kita ini harus Rasulullah contohnya
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, kata Rasulullah, diutus ke bumi Prasada ini untuk menyampaikan akhlak yang baik. Karena akhlaklah kita, bagaimanapun hebatnya manusia ketika akhlaknya tidak baik, ya tidak baik. Orang ini bodoh tapi akhlaknya baik, ya baik. Seorang intelektual tapi tidak berakhlak, kan tidak baik. Nah, inilah dibarengi kita ini beriman, takwa, sekaligus kita itu mohon kepada Allah, merendahkan diri, tentunya di masyarakat supaya diterima. Ya ayo rangkul bersama bahwa kita tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita menutup perbincangan menarik dengan Cak Amir akan ada pesan-pesan khusus untuk sahabat Lensa SN. Silakan Cak Amir. Tentunya kepada seluruh Lensa SN, tentu saya harapkan bekerjalah dengan betul-betul yang ikhlas, ya menurut Rasulullah, sidik, jujur, amanah, tabligh, patana, itu penting sekali. Artinya punya karakter untuk bagaimana kemajuan Lensa SN ini menjadi yang terdepan dan selalu memberikan yang terbaik. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang beri manfaat kepada manusia lain, maka itulah manusia menjadi baik. Tentu harapan saya sekali lagi kepada sahabat Lensa SN ini, tentunya apapun kita harus, tadi kata Rasulullah, sidik, jujur. Ketika orang jujur, maka ke depan Lensa akan menjadi dunia. Amin. Oke, sebelum menutup perbincangan malam ini, seperti biasa, tetap selalu like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar info-info menarik dari Lensa SN tetap tersebar di Sumatera Selatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring